Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan publik. Sebelumnya, kita jelasin dulu nih, apa sih kebijakan publik itu? Menurut Thomas Ardai, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Sedangkan menurut James Anderson, kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah. Adapun menurut Amir Santoso, kebijakan publik adalah serangkaian instruksi para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah tokoh-tokoh yang menyumbangkan pemikirannya mengenai definisi kebijakan publik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan kebijakan publik. Tahapan kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut. Tahap yang pertama adalah penyusunan agenda. Dalam proses penyusunan agenda, terdapat ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik yang perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Tahap selanjutnya adalah formulasi kebijakan, di mana dalam proses ini, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Tahap berikutnya adalah adopsi atau legitimasi kebijakan. Tahap ini dilakukan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Tahap ini dilakukan untuk merealisasikan suatu program pemerintah sehingga menunjukkan hasil atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tahapan terakhir pada kebijakan publik menurut William Dunn adalah penilaian atau evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, yang berarti evaluasi dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam rangka untuk merealisasikan kebijakan yang sudah dibuat dan ditetapkan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar kebijakan tersebut dapat memberikan hasil yang diinginkan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai model implementasi kebijakan publik. Menurut Sabatier, terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model top-down dan model bottom-up.
Untuk model elit, model proses, dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model top-down. Sedangkan untuk gambaran model bottom-up dapat dilihat pada kelompok dan model kelembagaan. Grindel memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai proses implementasi. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional, serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar ataupun kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan juga sosial. Dalam tatanan praktis, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut antara lain yang pertama adalah tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan, lalu pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki ataupun tidak, dampak keputusan sebagaimana yang telah diharapkan, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Proses persiapan implementasi ini setidaknya menyangkut beberapa hal penting, yakni penyiapan sumber daya, metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai aktor kebijakan publik. Untuk pemerintah sendiri dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk legislatif, berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Untuk eksekutif, dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara personal dalam pembuatan kebijakan. Sedangkan untuk yudikatif, untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan. Selain pemerintah, aktor kebijakan publik lainnya adalah non-pemerintah, di mana terdiri dari kelompok kepentingan, partai politik, warga negara atau individu, instansi administratif, dan instansi peradilan. Berlanjut kepada penjelasan mengenai faktor pendorong implementasi kebijakan publik. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi dilakukan agar tujuan dan kejelasan kebijakan dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya adalah sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, peralatan, serta kewenangan. Berikutnya adalah disposisi, yaitu sikap dari implementator yang setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan. Lalu ada juga struktur birokrasi yang mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi, dan sebagainya.
Berlanjut ke pembahasan mengenai faktor penghambat implementasi kebijakan publik. Yang pertama adalah isi kebijakan, yang berarti masih samarnya isi dan kurangnya sumber daya pembantu. Faktor yang kedua adalah informasi, di mana tidak adanya informasi yang dipegang oleh para implementator kebijakan. Faktor yang ketiga adalah dukungan, di mana tidak cukupnya dukungan untuk pelaksanaan kebijakan. Faktor yang keempat adalah pembagian potensi, di mana pembagian tanggung jawab dan wewenang tidak terlalu disesuaikan pada pembagian tugas serta kurangnya pembatasan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai contoh-contoh implementasi kebijakan publik. Dalam bidang pendidikan, terdapat peraturan dan pergantian kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan selalu mengalami perubahan. Kebijakan Pendidikan Indonesia berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain kurikulum, pemerintah juga menetapkan kebijakan publik dana BOS yang membantu mengembangkan fasilitas sekolah dan membantu para siswa. Kemendikbud menyusun surat keputusan bersama panduan penyelenggaraan pembelajaran di tahun ajaran baru dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19 bersama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan juga kementerian terkait. Nah, bagaimana kemudian Kementerian Agama dan Kementerian Pendidik dan juga Kementerian Agama dan juga Kementerian Kesehatan. Dalam keterangannya kemarin, Menteri Nadiem Makarim menyampaikan sebanyak 94% siswa didik berada di wilayah zona kuning, oranye dan juga merah dan hanya 6% yang sudah berada di zona hijau. Pemerintah telah menetapkan untuk melarang kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah yang berada di wilayah kuning, oranye, dan juga merah. Sementara yang berada di zona hijau sebanyak 6% diperbolehkan, tentunya dengan berbagai panduan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan tenaga pengajar di 6% tersebut dan juga 94% yang belum? Saya akan langsung bertanya bersama dengan Satriwan Salim, Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Mas Satri. Selamat pagi, Mas Robert. Terima kasih telah hadir bersama dengan. Kabarnya baik, Mas. Mas Satri, kabarnya baik juga? Alhamdulillah, Mas. Nah, apakah lebih baik setelah mendengarkan informasi bahwa 6% dari wilayah zona hijau di Indonesia sudah diperbolehkan untuk menggelar kegiatan belajar tatap muka antara guru dengan murid? Ya, terima kasih Mas Robert. Kami berharap sebenarnya juga di dialog ini ada Kemdikbud ya, biar bisa juga kami menyampaikan hasil survei dari Federasi Serikat Guru Indonesia 1 minggu yang lalu. Kami membuat survei dengan judul Kesiapan Sekolah dalam Menghadapi Kenormalan Baru dalam Pembelajaran. Itu respondennya 1.656 guru, kepala sekolah atau manajemen sekolah. Alhamdulillah tersebar di 34 provinsi respondennya dan mencapai 245 kota kabupaten. Kembali di Kabar Pagi, Misa, BPJS Kesehatan berencana menghapus program layanan kesehatan kelas 1, kelas 2, dan 3. Sebagai gantinya akan diberlakukan program kelas rawat inap standar. Anggota DPR pun menilai perubahan layanan ini akan memiliki konsekuensi. Program kelas rawat inap BPJS Kesehatan rencananya diberlakukan mulai Juli 2022. Namun proses standarisasi ini masih dalam perumusan konsep. Soal besaran iuran, pihak BPJS Kesehatan memberi isyarat tidak ada kenaikan iuran sampai dengan tahun 2024. Anggota Komisi 9 DPR, Saleh Daulay menyatakan dengan standarisasi nantinya tidak ada perbedaan soal layanan. Konsekuensinya, rumah sakit harus menyiapkan layanan standar. Kesimpulan, pengertian dari kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau instruksi yang dibuat oleh pemerintah dan dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan dari kebijakan publik adalah penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
Model implementasi kebijakan yaitu implementasi top-down merupakan model yang dalam pengimplementasiannya hanya berfokus pada perintah dan pemimpin politik, sedangkan pada model sociological approach berfokus pada manusia yaitu masyarakat. Seperti namanya, implementasi kebijakan menyalurkan rancangan kebijakan dalam bentuk kerja nyata yang menghasilkan output. Proses implementasi yaitu pengesahan undang-undang, peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan. Tidak hanya pemerintah saja yang berperan sebagai aktor, tapi non-pemerintah juga ikut andil di dalamnya. Selanjutnya, terdapat contoh implementasi yang direalisasikan kepada masyarakat di berbagai bidang. Tetapi ada faktor pendukung dan penghambat yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan agar dapat berjalan maksimal.